Foodies, pamor kepak bakar madu khas negeri jiran ini emang hampir nggak pernah surut ya. Sayur bakar dibumbui sama rempah dan madu dengan cita rasa pedas-pedas manis. Selain ukurannya yang gede, warna merahnya juga menarik mata banget ya. Duh, pengen buru-buru makan gitu nggak sih? Dia ayamnya empuk, terus bumbunya juga meresap banget ke dalamnya tuh Foodies. Boleh lihat, dalamnya juga merah. Ini untuk bumbunya ini ada beberapa kali oles, makanya jadi masuk banget ke dalam dagingannya. Tuh. Proses marinasi selama lebih dari 2 jam sukses mengeluarkan sensasi pedas manis berempah ke seluruh bagian sayap. Belum selesai Foodies, bumbu merah dari angkah ini kembali dioles saat proses pembakaran. Aromanya benar-benar harum, smells good. Oh ya Foodies, dan untuk kepaknya ini jumbo banget nih Foodies, gede banget. Seporsi kepak bakar madu ala carte ini nih ada yang isi 2, 3, hingga 4 pieces. Jujur Lin ya, kalau buat cemil-cemil sih bakalan pas banget Foodies. Tapi ya kali nggak pakai nasi makannya, nggak kenyang dong. Nah, kalau untuk ayam kepak bakar madunya ini memang cenderung untuk manis. Tapi kalau bagi Foodies yang nggak terlalu suka manis, bisa dicampur sama sambelnya juga. Aku mau cobain sambelnya nih Foodies. Rasa manis dibalance sama rasa sambal, jadi tambah seger banget Foodies. Enak. Aku sih lebih suka ini. Lebih suka pakai sambal, jangan terlalu manis. Karena aku udah manis Foodies. Tapi hati-hati nih buat Foodies yang lidahnya bukan pedas friendly ya. Karena ini pelan tapi pasti gitu. Nah kan, dar-der-dor deh tuh jadinya. Sambalnya juga nggak kaleng-kaleng Foodies. Ini sambalnya pedas, tapi seger. Gimana dong Foodies ya? Enak. Kepak madunya ini fix ya, lazis pakai banget. Sip, lanjut kita move on ke satenya. Satenya ini juga lembut dagingnya, dan ini campuran bukan hanya daging, tapi ini campuran ada kulitnya juga nih Foodies. Masih dengan warna dan juga bumbu yang sama, tapi satenya ini nih versi yang lebih hap-hap alias no effort club Foodies. Campuran paha ayam filet dan juga kulit. Aku lebih suka kalau sate itu campur, nggak daging toh. Jadi ada kulit. Nah kulit itu kayak pelengkap. Dan ini surganya sate ini ada di kulit nih Foodies. Tuh. Iya, jangan polosan only ya Foodies. Katanya sih khusus si sate ini bakalan makin nikmat kalau dimakan barengan sama acar. Racikan acarnya ini ngomong-ngomong agak lain loh. Ada yang tahu nggak bedanya Foodies? Acarnya ini mirip kayak asinan nih Foodies, beneran. Pakai bumbu asinan dia. Rasa manis dikombin sama bumbu dari acarnya itu. Bumbunya bumbu asinan. Ini best. Ini terbaik nih Foodies. Acarnya enak banget. Soal harga gimana nih? Pakai ringgit atau rupiah? Tenang Foodies, satu potong kepak madu ini harganya 13.000 aja kok. Kalau mau sama paket lengkapnya cuma 19.000 rupiah. Cakep kan? Gak heran ya ratusan porsi sajian ala negeri jiran ini auto ludes dalam sehari. Nih kakak-kakak lagi pada makan. Enak semuanya? Wey. Tuh, semuanya pada bilang enak. Jadi makin penasaran kan Foodies, langsung aja datang sini. Gimana? Pengen nyobain banget nih? Ya udah langsung cus ya, meluncur deh ke warung atau kepak bakar muda yang jualan di sekitaran Tugu Pamulang. Bukannya mulai dari jam 4 sore ya Foodies. Cus, cobain. Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, ada warung yang cuma buka 5 hari sekali. Bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukannya itu beneran nggak menentu gitu Foodies. Terus nyarinya tuh makin sulit ya karena warungnya dikelilingi sama warga kaki 4 Foodies alias kambing dan sapi. Tapi mah demi makan receh gitu loh, Rizal Akbar tak akan menyerah. Gas kan kita cari Rizal, skuy. Wih, akhirnya ketemu juga. Ini adalah warung yang aku cari-cari. Memang nggak ada namanya Foodies, tapi yang jelas ini adalah warung makan yang ramai banget di pasar ini Foodies. Ayo kita lihat. Ramai banget. Bok Mujikan namanya. Tanpa spanduk, tanpa ada juga di peta, warung Bu Mujikem ini nyempil di ujung pasar hewan Imogiri, Yogyakarta Foodies. Akhirnya Zal ketemu juga di warung Bu Mujikem. Sky. Foodies. Jadi di sini tuh bukanya hanya tiap legi dan kebetulan beruntung banget aku bisa ketemu sama ibu di pasar hari ini di hari legi ya Bu ya. Foodies, ini dia kunci utamanya. Kalau mau ke warung Bu Mujikem itu, kalender Masehi di skip dulu ya. Harus kudu buka kalender Jawa karena Bu Mujikem cuma jualan di hari legi aja. Bersamaan dengan hari pasar yang ada di sini. Jadi bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, pokoknya legi, oke? Meskipun Bu Mujikem ini punya warung lain di luar pasar ini yang jualan setiap hari nih Foodies, yakni di Pasar Kepek di Timbol Harjo. Tapi menu utama di warung ini yang terspesial nih Foodies, yakni tongseng sapi dan rica-rica sapi. Ingat-ingat itu, oke? Tuh, Foodies, di sini itu jualannya rabe banget Foodies. Jadi orang-orang yang mau beli hewan, beli kambing, beli sapi, semuanya tuh pada makan di sini. Dan lihat tuh aromanya, belum nyobain aja udah bikin lapar Foodies. Foodies, gimana nggak lazis? Proses dan masaknya masih pakai cara tradisional gitu loh. Masih pakai bara dan tungku. Oh ya, dan for your info aja nih, Bu Mujikem itu udah jualan 20 tahun loh. Wah, legend. Foodies, dalam 4 jam Bu Mujikem bisa menjual sampai ratusan porsi. Alias 15 kilo daging sapi nih. Wadidaw nggak tuh? Nah, daripada nggak kebagian, langsung kita booking aja 2 menunya. Oke, Zal? Eng, tongseng dan rica-rica sapi Bu Mujikem udah jadi nih guys. Lengkap dengan lalapan kubis dan juga cabai rawitnya. Plus dengan sensasi background suara kambing dan sapi yang bergema ya. Kalau buah itu mangga dipetik dari pohonnya. Kalau ini sapi dipotong dari pasar hewan sebelahnya gitu. Itu betul-betul masih fresh, dagingnya masih seger Foodies. Dan yang paling menarik adalah rica-rica ini Foodies nih. Foodies, rasa bumbu rempah ricanya itu benar-benar masuk banget ke dalam daging sapinya. Ini karena masaknya ditumis bareng sama cabai, bawang merah, bawang putih, bumbu dapur dan juga sedikit kuah tongseng sampai kuahnya habis. Makanya rasanya lazis. Dagingnya empuk, rasa rica-ricanya mantap, manisnya dapet, gurihnya luar biasa. Yang paling aku highlight di sini adalah apa coba? Dagingnya betul-betul fresh. Dan sensasi makan pakai engkol ini Foodies, jadi bikin rica-rica ini makin seger. Sayur kolnya juga dia bawa rasa sendiri Foodies. Masak pakai tungku emang nggak bisa bohong ya Foodies, menambah sensasi abis aroma yang nikmat. Walaupun dimasak nggak terlalu lama, tapi kata Bu Mujikem nih, masak pakai tungku membantu daging matang sempurna dan bikin dagingnya cukup empuk. Lanjut, kita cobain tongsengnya skuy. Dia tuh nggak meninggalkan bekas di mulut. Kan biasanya kalau tongseng itu ada kayak amis ataupun kayak jadi lidah kita tuh jadi apa ya, lengket. Nah tapi kalau di sini bener-bener enggak Foodies. Bumbu tongsengnya ini medok banget loh Foodies. Rasa santan, manis gula, kunyit, daun jeruk, dan jahe mendominasi banget rasanya di lidah. Nah, yang menarik nih, saat proses masak tongsengnya, gula jawanya itu nggak ditumbuk atau dihalisin dulu Foodies. Langsung masuk aja gitu, dibiarin sampai cair sendiri Foodies. Apalagi ada lemak-lemak sapinya, bikin tongseng ini mantep to the ball.
Nah, tolong dicatat ya guys, harga tongseng dan rica-rica sapi bumbu cikem ini seporsi 25.000. Itu udah bisa nambah nasi sepuasnya loh. Mantep kan? Dan yang paling penting nih, kalau mau nyobain semua makanan lazis ini, kudu cek kalender Jawa dan datangnya pagi-pagi, oke? Antara jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Kelewat dikit ya, kalian perlu nunggu sampai legi berikutnya. Semangat foodies! Foodies, rica-rica approve. Tongseng approve. Makan receh, sangat approve. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Hey, para pecinta bebek, kalian harus tahu nih, bebek rica dan bebek serundeng di Rumah Makan Madu Rasa Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini lazisnya no play foodies. Sekali bikin tuh bisa habis 70 ekor bebek lokal loh. Sold out semuanya itu juga gercep. Ya iyalah, uang orang perbumbuannya totalitas kayak begini. Untuk bebek rica, cabenya nggak pakai pelit. Kemiri, kunyit, gula merahnya juga royal. Ini pokoknya mah lebih kental, lebih banyak rempah. Pokoknya mantep deh foodies. Untuk bebek serundeng, bumbu ungkapnya juga no pelit plot. Campuran kunyit, parutan kelapa dan rempahnya itu beneran banyak. Nah, katanya ini sih yang bikin gurihnya jadi maksimal. Jadi kita buktikan aja yuk kenikmatan perbebekan ini. Takis yuk. Enak banget lagi foodies. Dia bener-bener rica-rica foodies. Pedesnya dapat. Ada sedikit manisnya juga. Ada gurihnya. Enak banget foodies. Rempah-rempahnya berasa foodies. Dan foodies ini tuh nggak amis dan empuk banget tuh. Dicubit aja dia putus tuh. Tuh, lihat tuh. Nggak bebek-bebek yang alot gitu foodies. Tuh. Pakai sambal ricanya lagi. Lebih enak pakai nasi foodies. Biasalah. Orang Indonesia foodies. Jujur, ini salah satu bebek terenak yang pernah saya makan foodies. Duh auto approve terlazis gak sih itu? Bebeknya no amis and empuk po foodies. Selain karena direbus sampai 1 jam ya, karena pilihan daging bebeknya juga sih. Hanya pakai daging bebek lokal karena lebih gurih dan bumbunya lebih cepat meresap. Ibu kalau makan banyak juga ya? Ibu juga banyak juga makannya ya? Oh, nggak ada yang diet-dietan nih? Nggak ada? Nggak ada? Oh, nggak ada yang diet foodies. Lagian ngapain diet gue? Wah, sehat, enak foodies. Oh. Cocok deh Bu ya, apalagi weekend kayak begini ya kan, waktunya makan yang enak-enak. Mana harganya masih terjangkau pula, seporsi nasi dan bebek all varian cuma 28.000 aja. Wih, mantep banget ini mah. Sip, kita lanjut Sky Foodies, gaskan bebek serundeng yang gak kalah buena. Ada 2 pilihan sambal pendampingnya nih, sambal tomat dan sambal cabai. Tapi favoritnya sih katanya ya si sambal tomat ini, campuran tomat sama cabai rawit merahnya, seger. Walaupun digoreng foodies, nggak terlalu berminyak banget, enggak foodies. Dan nggak amis juga loh, ini digoreng loh. Dan ini empuk juga. Kita cobain tambah sambal ya. Jadi dari gurihnya bebek, campur sambal tomat tuh yang pedes, asam, manis tuh. Kolaps bebek serundeng sama sambal tomat ini nikmatnya no debat ya. Tapi kalau lidahnya butuh yang rada nyetrum, ya udah colek deh tuh sambal cabenya. Pedesnya emang segalak visualnya sih. Pedes pakai banget ini foodies karena beneran cuma pakai cabai rawit merah, bawang putih sama garam. Wow, pedes banget foodies. Oh, foodies lihat tuh. Walaupun hujan gede kayak gini, banyak yang ngantri foodies. Tandanya apa? Ini enak foodies. Sambalnya tuh juga panas. So, gimana foodies? Udah pengen ikut antri juga kan? Ya adalah datang yuk ke Rumah Makan Madu Rasa di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bukanya dari jam 9 pagi ya sampai jam 8 malam. Nah tapi nih disaranin datangnya sebelum jam 5 sore biar kamu kebagian perbebekan yang approve abis ini ya guys. Ini pokoknya oke banget. Karena apa? Karena makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayo Bu, singkat lagi Bu. Ajar. Makan yang banyak Bu. Beres. Habis ini kita pilates Bu, tenang aja. Oke. Nah. Ini kan udah lapar.
Aku penasaran banget sama si chicken-chickenan ini. Dia banyak banget yang bergantungan ya kan. Foodies, kita beli oleh-oleh yuk foodies di India, tepatnya di area Taj Mahal yang ada di kota Agra, negara bagian Uttar Pradesh. Selain street foodnya yang terkenal endul, kamu wajib juga loh beli oleh-oleh di sini foodies. Salah satunya manisan India ini nih, namanya petha, manisan khas Agra yang berbahan dasar dari buah labu. This is a chocolate. Chocolate peda. Chocolate Petha. petha. Oh, petha itu nama si manisannya ini. Ini ada coklat, Pan petha. ipan ini yang warna hijau ya kan? Chocolate coconut. Coconut. Oh, ini coconut, kelapa berarti ya. Oke. Nih ada yang kacang-kacang juga tuh lihat ya. Jadi di sini tuh sebenarnya semuanya manisan tapi variannya tuh banyak banget. Cara membuat petha tuh cukup simpel ya foodies. Buah labu segar dipotong-potong kemudian direbus dalam larutan gula hingga bertekstur bening dan juga manis. Baru kemudian ditambahin topping sesuai selera foodies. Varian petha ini juga beragam ya, mulai dari mangga, coklat dan juga kelapa. Jadi tinggal pilih deh tuh sesuai selera kamu, oke? Manisan petha ini bisa bertahan hingga 10 hari di suhu ruangan ya foodies. Sementara nih kalau disimpan di dalam kulkas bisa tahan hingga 3 minggu. Makanya manisan petha ini seringkali dijadikan oleh-oleh para wisatawan yang lagi jalan-jalan ke Taj Mahal. Kita coba langsung, bismillah. Manis. Tapi nggak yang over sweet gitu. Manisnya pas ditambah dengan coklat-coklatnya ini. Enak. Kita coba juga yang coconut. Kalau yang coconut, jujur Li, nih. Jadi dia nggak semanis yang tadi coklat kalau menurut aku. Satu kotak manisan petha ini harganya Rp250 ya, atau sekitar Rp47.000. Masih worth it lah buat dibeli ya kan foodies? Gak mahal-mahal amat lah, udah dapat satu kotak begini nih. Sikat ya foodies, ini dia nih baru yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasa dan juga tempat jajannya nih gak recehan ya foodies. Pokoknya kalau misalnya ke Taj Mahal, jangan lupa mampir ke sini foodiesnya. Pilihannya banyak banget, enak-enak, manis-manis, sweet-sweet. Oke, thank you. Ya, yuk. Foodies, kawasan Muhammad Ali Road di Mumbai, India emang gak pernah sepi pengunjung ya. Orang-orang kesini itu untuk berburu kuliner dan juga belanja oleh-oleh. Semuanya lengkap loh foodies, iya. Mulai dari makanan berat hingga camilan tersedia komplit. Tapi emang kudu sabar karena macet di mana-mana nih foodies. Agak desak-desakan mah ya udah biasa ya di sini. Karena bukan hanya wisatawan nih, warlock pun juga jajan ya di sini foodies. Foodies, selamat datang kembali di India ya kan. Ini adalah area muslim di Mumbai namanya Muhammad Ali Road. Tuh, aku penasaran banget sama si chicken-chickenan ini. Dia banyak banget yang bergantungan ya kan. Ini adalah larais. Ini dari tahun 1940 tuh bisa lihat ya. 1940 pantas yang order cukup banyak. Sama dia aku penasaran. Tuh, dia lagi bikin si nasi goreng dicampur dengan telur dan juga beef. Tuh. Beef pulau atau nasi goreng sapi ala India ini menjadi salah satu yang best seller. Mirip banget ya dengan nasgor ala Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat porsinya agak brutal nih. Terus cara masaknya ini menggunakan wajan tipis lebar seperti ini nih foodies. Nasinya menggunakan nasi basmati yang panjang-panjang. Di India, beras basmati ini emang lebih sering dipakai ya foodies. Beef pulau ini dimasak dengan rempah-rempah ya guys, seperti jintan, kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan daun salam.
Oh iya, chicken anggara dan chicken hydrabati ini nggak boleh di skip. Disajikan dengan yogurt dan juga kuah kental yang berempah. Sekarang aku mau sikat langsung nasi gorengnya. Apakah dia akan berbeda dengan nasi goreng di Indonesia? Wah, ini dia nih foodies. Dia simple tapi bener-bener beefnya itu udah dicincang-cincang gitu ya. Kita cobain dulu. Wih, ada cabai hijau irisnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Daging cincangnya itu sudah menyatu, menyebar semua begitu ya di satu piring. Dia lembut karena sudah dimasak juga tadi. Kemudian si rempah-rempahnya menurut aku memang cenderung lebih strong dari nasi goreng di tempat kita ya. Tuh, enak. Wah, ternyata nasi goreng sapi ala orang India ini gak kalah endul ya sama nasi goreng Indonesia loh foodies. Meskipun rempah-rempahnya tuh lebih kuat ketimbang nasi goreng ala Indo, masih bisa lah ditoleransi. Jaminan kamu-kamu mah pada suka kalau cobain. Apalagi nih ya, dagingnya tuh udah menyatu sempurna dengan nasinya. Jadi benar-benar rasanya tuh 50% daging tuh foodies. Ini panas banget sama pedes. Aduh, kolesterolnya nggak berhenti-berhenti, tapi it's okay, no problemo ya kan. Kita langsung aja sikat lagi. Yang penting mah perut kenyang, foodies. Panas. Di lidah kita nih, selaku orang Indonesia, menurut aku ini meskipun dia bilang pedas ya, nggak terlalu pedas. Masih bisa ditoleransi. Ini pedas standar buat orang Indonesia. Chicken anggara yang pedasnya pas ini dicampur dengan beef pulau yang berdaging kok ya makin mantap gitu loh foodies. Apalagi porsinya sebanyak ini. Alamat deh nih berat badan langsung naik kayaknya. Ya udahlah ya. Satu porsi beef pulau ini harganya Rp350 atau sekitar Rp65.000. Tapi porsinya beda ya dengan di Indonesia ya foodies, 2 kali lipatnya nih. Nah foodies, karena jenis makanannya yang beragam dan masaknya cepat sigap, warung Laraip yang satu ini juga terkenal sebagai sajian fast food tradisional terandal di Mumbai. Ada sekitar 20 menu yang bisa kamu pilih, jadi nggak bakalan bosan itu kalau makan di sini. Foodies, ini selain pinggiran croissantnya crunchy banget, renyah banget, ini bagian dalamnya nih ya, cream cheese-nya tuh enak banget. Jadi rasa gurih dari si croissantnya, rasa manis asin dari si grape-nya, jadi satu kesatuan rasa yang lengkap dan enak banget buat dinikmatin. Ya enak, jadi dia keripik, tapi dalamnya dia agak lembek karena dicampur aci foodies. Foodies, Chan Calvin ikut FOMO nih, ngantri di tempat yang lagi viral banget di Blok M, Jakarta. Antrian itu panjang amat nih, sampai kayak semut berbaris. Ya namanya juga sarang semut ya foodies. Yuh, orang-orang pada rela ngantri loh demi croissant yang wanginya menggoda banget. Ada juga donat mochi yang yummy dan gelato yang nampol abis. Ini tempatnya juga unik banget loh, berasa makan di sarang semut versi estetik gitu. Oke foodies, akhirnya dari aku tadi ngantri di luar, masuklah aku ke dalam setelah beberapa waktu kemudian. Nah sekarang di dalam pun ini masih ngantrinya panjang juga ya, karena ini viral banget, makanya banyak banget hari ini orang-orang yang datang, bahkan dari kemarin-kemarin, karena baru beberapa hari ini bukanya gitu. Dan masih lama banget antriannya, mana gelato udah pada mulai habis lagi. Foodies, for your info nih, ini tempat tuh baru banget buka tanggal 1 November 2025. Tapi udah langsung membludak banget pengunjungnya. Wih, gokil sih. Ya acus, kita pesen yang bikin ngiler mata dan juga perut.
Ada croissant yang selalu restock saking laris manis nih. Paling best seller sih foodies, yakni croissant Danish strawberry dan juga green grape. Ini perpaduannya laminated dough atau adonan croissant yang terbuat dari tepung terigu, telur, butter, dan juga susu. Ditambahin isian keju yang lumer banget. Buahnya nggak perlu diraguin lagi kesegarannya foodies. Mana topping strawberry dan anggur hijaunya tuh nggak pakai pelit loh. Aduh, ini nggak kuat sih, jadi pengen. Dua croissant ini ya, lembut banget. Jadi kalau misalkan croissant yang bener-bener fresh, ini bener-bener fresh. Karena kenapa sekali digigit langsung meluruh. Terus di dalam ini ada cheese. Bisa kalian ya, ada cheese-nya dan ini cheese-nya juga seger, nggak asem. Dan manisnya juga tidak terlalu manis, pas banget buat kita-kita semua nih. Nah, ini juga buahnya seger loh. Ada strawberry-nya dan ini ada green grape. Dan ini juga ditaburin sama kayaknya kayak bubuk-bubuk apa ya buat donat gitu ya, kayak gula-gula pasir gitu tuh, bisa kalian lihat ya. Foodies tahu dong ciri buah seger itu kelihatan banget kan, apalagi stroberi dan anggur hijau kayak begini nih. Warna cerah, nggak keriput, nggak kusam, apalagi kekuningan gitu. Pokoknya nih dari buahnya aja udah kelihatan, ini dipilih yang paling top banget. Foodies, ini selain pinggiran croissantnya crunchy banget, renyah banget. Ini bagian dalamnya nih ya, cream cheese-nya tuh enak banget. Jadi rasa gurih dari si croissantnya, rasa manis asam dari si grape-nya. Jadi satu kesatuan rasa yang lengkap dan enak banget buat dinikmatin loh. Wih, saking crunchy-nya sampai kedengeran keras gitu ya pas digigit. Bener-bener fresh from the oven banget nih foodies. Sampai nggak nyampe etalase aja tuh foodies, keluar dari dapur langsung ludes. Habis buat lagi deh. Habis lagi, ya udah gitu terus bikin lagi. Terus nih ya foodies, kamu siap-siap ngiler deh ngeliat donat kentang yang lembut banget dan dibaluti lagi sama adonan mochi di luarnya. Dua lembut yang bikin hati meleleh nih guys. Apalagi nih tau nggak? Ada filling cream varian rasa dari strawberry sampai pistachio. Yes, pistachionya ini terbuat dari kacang premium yang di blend halus banget foodies. Terus dijadiin deh tuh isian donat. Wih, ini mah definisi lembut di luar and nutty di dalam. Kalau dari mochinya, ini lembut banget. The real strawberry. Ini strawberry tuh mirip-mirip kayak yogurt ya, cuman versinya agak late sedikit sih. Kayak ada yogurtnya, kayak ada susunya, tapi kandungan strawberry-nya tuh kurang. Tapi ini enak sih. Foodies mulai dari donat kentangnya, creamy strawberry dan pistachio, sampai balutan mochinya ini semuanya homemade by Sarang Semut. Yups, jadi nggak bisa ditemuin ya di tempat lain ya foodies. Soal ini tiap tangan kan punya racikan sendiri, ya kan? Apalagi donatnya digoreng pas banget nih, warnanya kuning cerah dengan tepi kecoklatan. Tandanya nih kalau matangnya itu sempurna foodies, nggak bikin enek ya, malah bikin lagi parah nih. Oke deh, last but not least nih foodies, penutup wajib si gelato yang juga bikin ngiler. Variannya banyak banget, tapi kali ini kita coba yang segar-segar yuk kak, mango blueberry ini. Wih, saking larisnya nih, Chan Calvin aja cuma kebagian satu porsi doang foodies. Mau nunggu jadi lagi? Siap-siap sabar ya, soalnya proses bikin gelatonya aja bisa lebih dari 5 jam foodies. Oke, di bawahnya ini berarti tadi kata kamu cookies ya? Iya, bukan cake. Oh, cake. Iya. Oh, cake. Terus juga ada gelatonya, kita campur sama blueberry-nya. Dia cobain ya. Bener kata kamu, ini bawahnya cake-nya pas ya, kayak plain gitu ya. Iya. Terus juga ada krimnya. Krimnya juga nggak terlalu manis. Kemudian ada blueberry-nya juga. Blueberry-nya juga rasanya sebenarnya asam, cuman ini kayaknya nggak terlalu asam, jadi pas banget nih. Foodies, kalau kamu mau kesini tapi takut kantong kering, tenang aja nih, tenang. Harganya masih aman kok di dompet, mulai dari 18.000 aja. Dan pilihannya banyak banget foodies. Tapi ya siap-siap aja sih buat antri panjang. Soalnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam gak pernah sepi. Heran ya kalau dalam sehari bisa jual sampai 2.000 pieces lebih. Wih, ini sudah di level no kaleng-kaleng klub nih foodies.
So, kapan nih foodies kita ikutan cobain yuk Kaichan? Langsung aja yuk kita meluncur ke Jalan Bulungan nomor 12 Jakarta Selatan. Ini dia foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makasih ya. Foodies, ini dia bayam gulung paling viral se-Indonesia kayaknya. Bayam gulung Lek Komaidi yang ada di Purwodadi, Jawa Tengah. Rasanya tuh gurih, teksturnya unik, gak heran jadi buruan anak sekolah sampai orang dewasa. Foodies nih, ini bayamnya, bayam asli masih seger. Biasanya berapa kantong? Stoknya Ha-ha. 10 ikat. 10 ikat Foodies. 10 ikat jadi berapa? Ya. Jadi banyak. Bisa jadi 400. 400. Racikan bayam gulungnya ini tuh sebenarnya simpel aja foodies. Daun bayam diadon bareng sama tepung aci yang dibumbuin bawang, ketumbar, garam, dan penyedap. Nah, biar matangnya pas, digorengnya 2 kali. Harganya 1.000. Ribuan. Oh, 1.000-an Foodies. Daripada aci-acian ini lebih mending Foodies. Ada seratnya walaupun digoreng sih tapi ya. Dek, mau beli berapa? Sini. Dua, mau? 2. Ya, ini. Ambil. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Yuk. Plastiknya ngambil. Oke, sini. Di sini cuma ada bayam gulung original ya, jadi kalau mau pedas tinggal tambah saus aja. Enak loh. Ini nggak ada sausnya. Ini yang ada sausnya. Ya enak. Jadi dia keripik, tapi dalamnya dia agak lembek karena dicampur aci Foodies. Ini jadi nggak kerasa makan sayur Foodies. Kriuk di luar tapi kenyal di dalam. Rasanya juga gurih foodies, bikin anak-anak gak berasa nih kalau lagi makan bayam. Boleh juga kan foodies buat ini camilan di rumah. Nah, satu lagi nih foodies yang murce and lazis dari Purwodadi, Jawa Tengah. Ada nasi berkat Bu Yanti yang jualan 2 jam aja udah auto ludes guys. Ini. Oh, ini apa tuh? Urapnya kelapanya banyak sekali nih. Oh, mantep ya Bu ya. Jadi Iya. 7.000 nggak kaleng-kaleng Oh, bumbunya. enggak dong. Ini paling Segini, 7.000. 7.000 segini. Kenyangnya bisa sampai sore Bu. Iya. Seharian loh. ya. Seharian. Iya, nasi berkat dengan lauk segini banyak tuh harganya 7.000 aja. Ini udah naik 1.000 loh, tadinya 6.000 tuh foodies. Dibungkus daun jati dengan urap, juga lauk oseng tempe, sayur nangka, telur rebus, dan ikan asin. Beh, udah kebayangkan sedapnya? Takis lah ya keh. Di sini ini bumbunya dominan asin ya, rasanya asin pedes. Karena orang-orang sini kayaknya masakannya dominannya rasanya asin pedes. Nah, ini urapnya foodies. Urapnya ini banyakan kelapanya daripada sayurnya. Crunchy, asin, gurih. Jadi kelapanya ini baru parut ya. Karena urap ini nggak bisa tahan lama. Jadi sekali bikin langsung harus dihabisin foodies. Potongan cabai hijau, tumis cabai hijau kayak gini foodies. Ini emang cabai hijau doang nih ditumis kayak gitu buat topping. Jadi kebayangkan di sini orang-orang di sini tuh seleranya tuh pedes-pedes. Gudegnya ini beda sama gudeg Jogja. Dia masih ada rasa nangka yang asemnya, masih apa ya, masih bisa dirasain nangka. Kalau biasanya gudeg Jogja itu kan manis banget ya, dan dia itu direbusnya lama banget sampai nggak ada tekstur. Nah ini nih dia masih berasa nangka sih. Ini sebenarnya kalau aku nyebutnya ini lebih ke sayur nangka. Nasi berkat Bu Yanti ini buka dari jam 6 pagi ya foodies, tapi ya itu biasanya jam 8 udah habis. So kalau pengen nyobain jangan bangun kesiangan ya kamu. Oke deh. Foodies, ini buat warga Grobogan, Purwodadi.
Kalau pagi-pagi nyari sarapan, datang aja ke Nasi Berkat di Jalan Soponyono 1. Aduh, ini bener-bener deh worth to buy banget foodies. Di sini foodies, mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan. Nikmat.